Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan kuliah kita. Setelah minggu lalu kita bicara tentang hubungan struktur dan aktivitas. Nah, ternyata hubungan antara struktur dan aktivitas itu bisa dinyatakan sebagai sebuah persamaan matematika atau bisa dinyatakan secara kuantitatif. Maka muncullah istilah quantitative structure activity relationship atau kalau dalam bahasa Indonesia kita sebutnya sebagai HKSA, ya. Hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Hubungan kuantitatif, ya, hubungannya kuantitatif ya. Jadi artinya bisa dinyatakan dengan angka gitu ya. Hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Nah, bagaimana sih bentuk hubungan HKSA atau QSAR ini? Nah, secara umum hubungannya adalah seperti ini. Hubungan sederhananya adalah dapat dinyatakan bahwa aktivitas biologi itu sama dengan fungsi dari parameter. Parameter itu adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh suatu molekul. Ya, parameter di sini bisa macam-macam. Ya, jadi aktivitas biologi itu sama dengan fungsi parameter. Parameternya ini bisa berupa sifat-sifat fisikokimia yang ada pada suatu molekul. Dan aktivitas biologi atau biological activity ini juga bisa dinyatakan dalam berbagai bentuk. Misalkan bisa konsentrasi di mana memberikan memberikan aktivitas gitu ya. Atau bisa juga istilahnya biasanya bisa dinyatakan sebagai bisa dinyatakan dengan konsentrasi inhibisi gitu ya, atau bisa juga dinyatakan dengan ED efektif dos gitu ya. Efektif dos berapa persen? Efektif dos misalkan efektif dos pada 20% atau efektif dos 50% gitu ya. Biasanya sih yang sering adalah efektif dose dalam 50% atau inhibitor concentration gitu ya, atau IC50. IC50 biasanya sering atau konsentrasi yang menyebabkan terjadinya penghambatan aktivitas. Aktivitasnya aktivitas pada apa? Aktivitas pada reseptor atau aktivitas pada suatu enzim gitu ya. Jadi biologi activity ini bisa dinyatakan tidak cuma ini biasanya ya, tapi salah satunya bisa dengan menggunakan ED50, ED20, LD50, EC50 atau kadang-kadang juga hanya dinyatakan sebagai konsentrasi saja. Gitu ya. Nah, kemudian kalau fungsi dari parameternya ini juga bisa dinyatakan macam-macam. Misalkan parameter sifat fisikokimia atau apa gitu ya. Anda tahu fungsi bisa dinyatakan fungsi sifat fisikokimia. Fisikokimia itu macam-macam ya sifatnya ya. Ada kelarutan, ada tetapan elektronik, ada tetapan Hammett dan lain sebagainya. Nanti sebenarnya banyak sekali. Apalagi HKSA sekarang itu sifat-sifatnya atau parameter yang digunakannya itu sudah sangat beragam. Ada yang dibedakan berdasarkan dimensinya. Misalkan ada yang parameter 1 dimensi, parameter 2 dimensi, parameter 3 dimensi, dan sebagainya. Gitu. Nah, kemudian dari sini nanti biasanya kan ini aktivitas ini ya, persamaan HKSA ini biasanya kadang diturunkan lagi. Diturunkan laginya biasanya bentuknya bisa menjadi persamaan regresi linier
atau bisa bersifat persamaan kuadratik gitu ya. Anda di matematika belajarnya misalkan persamaan bisa dituliskan sebagai persamaan linear, misalkan Y sama dengan BX plus A gitu ya. BX plus A misalkan. Nah, kalau Y sama dengan BX plus A, ini maka Y-nya itu adalah Y-nya yang sebagai biological activity atau aktivitas biologinya. Terserah nanti Y-nya bisa dinyatakan dalam bentuk apa, misalkan ED50 atau IC50 atau yang lain. Nah, sementara B-nya itu adalah sebagai tetapan sifat fisikokimia yang digunakannya apa. Konstanta yang digunakannya, konstanta untuk tetapan untuk X. X itu adalah sifatnya, sifat yang digunakan untuk menyatakan aktivitas biologinya. Misalnya aktivitas biologi dari suatu senyawa turunan dari benzen sebagai dari fenol misalkan ya, turunan dari fenol sebagai antimikroba itu dipengaruhi oleh sifat fisikokimianya adalah log P atau log koefisien partisi, maka ini bisa dinyatakan penghambatan pada ini ya, aktivitas penghambatan dari antimikroba turunan dari fenol itu dipengaruhi oleh log P misalkan. Maka Y-nya aktivitas biologinya itu dapat dinyatakan sebagai IC atau konsentrasi penghambatan terhadap mikrobanya ya. Kemudian X-nya itu dapat berupa tadi log P, nilai log P. Maka persamaannya kemudian bisa dibuat menjadi IC gitu ya. IC sama dengan B. B itu nanti ketetapan ya, ketetapannya berapa? Berarti B kali log P plus A. A juga sama, A itu suatu ketetapan gitu ya. Nanti ketetapannya tergantung nilai dari yang ada di nilai yang dihasilkan. Beda-beda. Oke. Nah, sekarang kita bicara dulu tentang apa saja fungsi atau parameter yang digunakan untuk menyatakan sifat dari struktur yang bisa digunakan dalam HKSA. Ini yang pertama biasanya ada lipofilisitas. Sifat lipofilisitas ya, atau bagaimana kemampuan suatu molekul untuk melarut dalam membran lipid ya, lipo itu dari kata lipid. Jadi kemampuan untuk melarut dalam lipid. Nah, sifat lipofilisitas itu bisa dinyatakan dalam dua bentuk biasanya ya. Biasanya dinyatakan dengan dua bentuk, yaitu ada koefisien partisi dan ada lipofilisitas, ada konstanta substitusi. Konstanta substitusi lipofilisitas atau Pi. Ya. Kalau koefisien partisi dinyatakan sebagai P dan ada konstanta substituen lipofilisitas Pi. Kita bahas satu-satu. Koefisien partisi. Ya. Suatu obat itu dapat melalui membran biologis untuk mencapai situs kerjanya ya. Untuk bisa bekerja dia kan harus melewati membran-membran biologis, dan membran biologis ini biasanya bersifat lipid ya, tersusun dari lipid atau nonpolar. Maka tentu saja molekul obat itu berarti harus punya kemampuan untuk bisa menembus membran biologis tersebut hingga akhirnya dia bisa sampai ke situs kerjanya. Ya, suatu molekul
semakin nilai koefisien partisinya semakin besar atau semakin negatif, semakin positif, ya, semakin positif, maka dia semakin mampu menembus membran biologis, ya, membran biologis yang lipid gitu ya. Nih, jadi nilai P gitu ya, P itu bisa bukan positif negatif ya. Kalau P itu semakin besar berarti artinya dia semakin mudah larut dalam lemak. Sementara kalau P-nya kecil gitu ya, berarti dia semakin larut dalam air. Gitu ya. Dan log P itu adalah koefisien partisi ini adalah membandingkan P itu biasanya dihitung dari itu membandingkan konsentrasi tulisannya itu membandingkan antara konsentrasi molekul yang larut dalam lemak Nah, dalam lemak ini biasanya diwakili dalam pelarutnya adalah oktanol gitu ya. Dan dibandingkan terhadap konsentrasi yang larut dalam air. Oke, berarti nanti kalau nilai P-nya semakin besar, berarti maka molekul tersebut semakin mudah larut dalam lemak. Sebaliknya, semakin kecil nilai P atau koefisien partisi, berarti dia semakin larut dalam air. Gitu ya. Nih, jadi koefisien partisi karena dia mempengaruhi bagaimana suatu molekul itu bisa mencapai situs kerjanya, maka tentu saja koefisien partisi ini akan mempengaruhi aktivitas biologis, ya kan? Yang aktivitas biologisnya besar itu kan berarti molekul yang bisa mencapai situs aktifnya dalam jumlah yang besar gitu. Jadi asumsinya kalau misalkan suatu molekul itu bisa menembus membran biologis atau memiliki log P yang besar, maka dia akan lebih banyak sampai ke situs aktifnya dan karenanya maka akan semakin aktif, ya. Itu untuk koefisien partisi. Ini contoh plot parabolik dari koefisien partisi terhadap aktivitas. Nah, itu pertama untuk hidrofobisitas itu dinyatakan dengan koefisien partisi. Kemudian yang kedua bisa juga dinyatakan dengan konstanta substituen lipofilik atau lipofilik substituen konstans atau P gitu ya. Konstanta substituen lipofilik diketahui juga sebagai konstanta substituen hidrofobik. Ya, sebenarnya lipofilik dan lipofilik atau istilah lainnya lipofilik itu berarti suka air gitu ya. Kalau lipofilik itu berarti suka lipid, filik itu artinya suka gitu ya. Suka lipid. Lawannya hidrofobik. Fobik itu takut air gitu ya. Kalau suatu molekul itu suka lemak, secara pasti maka dia tidak suka air, ya. Nah, ini P dinyatakan dengan log PRH dikurangi log PRX. Maksudnya gimana? Jadi nilai P itu log P itu kan tadi partisi ya, jadi nilai koefisien log dari koefisien partisi RH. RH itu artinya molekul yang tidak tersubstitusi dikurangi dengan log dari PRX. X itu artinya disubstitusi dengan X gitu ya. Ada contohnya, misalkan contohnya seperti ini.
suatu molekul ini kan molekulnya seperti ini ya. Ini molekulnya. Nah, X-nya kalau X-nya itu berupa H, maka nilai pi-nya adalah 0. Tapi ketika pi-nya diganti dengan CH3, maka nilai pi-nya menjadi 0,5. Dan sebaiknya kalau misalkan diganti dengan F atau fluor, maka menjadi minus 0,17. Diganti dengan Cl, jadi plus 0,39. Itu nilai pi, gitu ya. Itu pada kasus ini yang X, ya, yang X seperti ini. Oh, maaf, ini maksudnya substitusi H pada sistem alifatik. Misalkan ada alkana, alkana itu kan berarti H semua, gitu ya. H semua berarti ini 0, gitu ya, nilai pi-nya 0. Tapi ketika salah satu ada yang diganti dengan CH3, maka dia menjadi ini plus 0,5, gitu ya. Sedangkan kalau misalkan strukturnya kayak gini, ini ada benzen punya satu substituen. Kalau dia tidak punya substituen, di sini X-nya diganti H, maka pi-nya adalah 0. Nah, tapi ketika X-nya diganti CH3, maka pi-nya menjadi 0,56. Dan ketika X-nya diganti dengan F, maka berubah nilai pi-nya jadi 0,14 dan seterusnya. Itu nilai pi. Nah, itu untuk yang sifat hidrofobisitas yang bisa digunakan, bisa berupa pi atau bisa berupa P atau koefisien partisi. Nah, selain hidrofobisitas, ada juga efek elektronik. Efek elektronik itu menggambarkan tentang bagaimana persebaran elektron dalam suatu molekul obat itu berpengaruh terhadap distribusi dan aktivitas obat tersebut. Ya, satu molekul itu kan punya elektron-elektron. Di dalamnya banyak elektron. Bagaimana elektron ini tersebar dalam satu molekul itu ternyata mempengaruhi distribusi dan aktivitas dari obat tersebut. Gitu. Nah, efek elektronik itu bisa dinyatakan dengan konstanta Helmut atau Tho, gitu ya. Ini bisa dipelajari konstanta Helmut, Tho, atau bisa juga dengan sebenarnya yang lain juga banyak. Nanti kalau Anda baca di buku-buku yang lain itu akan ada Anda akan dapat ya parameter-parameter yang lain yang bisa digunakan dalam HKSA. Ya. Kemudian selain konstanta efek elektronik, ini juga ada efek sterik. Sterik itu keruangan ya, keruangan. Bagaimana suatu molekul menempati suatu ruangan atau bentuknya kayak gimana sih, gitu ya? Bentuknya seperti apa? Apakah dia meruah atau dia ramping? Kemudian ukurannya apakah volumenya besar atau volumenya kecil, gitu ya? Itu disebut sebagai efek sterik atau efek dalam suatu ruang 3 dimensi. Itu juga mempengaruhi aktivitas dari molekul obat. Ya, efek sterik itu bisa dinyatakan dengan parameter steric Taft atau ES, atau bisa juga dengan molar refractivity. Ya, itu Anda bisa belajar, Anda bisa detailkan. Sementara parameter yang lain, selain tiga parameter tadi, hidrofobisitas, efek sterik, dan efek elektronik, HKSA, jadi parameter HKSA juga berupa bisa parameter yang lain. Ya. Sekarang itu sudah sangat berkembang sekali untuk HKSA, parameter atau parameter ini seringkali disebut juga sebagai deskriptor yang digunakannya, gitu ya. Deskriptornya itu bisa sangat beragam.
sangat beragam. Nanti bisa Anda baca di yang lain, misalkan berdasarkan dimensinya itu ada parameter 1 dimensi, parameter 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, bahkan sekarang sudah sampai 5 dimensi atau 6 dimensi. Itu ya. Aplikasi yang digunakan dalam HKSA juga sangat beragam. Ini yang saya sampaikan di sini adalah konsep dasar HKSA, gitu ya, berkembangnya HKSA yang awal itu. Nah, HKSA yang pertama itu sebenarnya diperkenalkan oleh Hans, gitu ya. Maka di sini ada analisis Hans. Analisis Hans berusaha secara matematik membuat hubungan antara aktivitas terhadap sifat-sifat kimia yang dapat diukur. Ya, berdasarkan sifat-sifat fisikokimia yang dapat diukur atau sifat-sifat kimia yang dapat diukur. Itu Hans. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Hans, maka dapat dibedakan aktivitas obat itu dipengaruhi oleh 2 tahapan utama, yaitu yang pertama adalah transport obat hingga mencapai situs aktifnya dan pengikatan obat pada situs targetnya. Itu ya. Itu yang secara umum disebutkan oleh Hans. Ya. Nah, kemudian menurut Hans atau kadang-kadang disebutnya HKSA Hans, menurut Hans suatu persamaan HKSA itu akan akurasinya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, gitu ya. Yang pertama adalah jumlah analog yang digunakan. Semakin besar jumlah analog, maka kemungkinan memperoleh persamaan HKSA atau persamaan Hans yang lebih akurat. Ya, jumlah analog itu kalau dalam istilah lain ini disebut juga sebagai apa? Kalian sudah belajar? Jumlah analog itu disebut juga sebagai jumlah training setnya. Ya, semakin besar jumlah training set, maka semakin besar juga kemungkinan untuk mendapatkan persamaan Hans yang lebih akurat. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor yang kedua yang mempengaruhi adalah bagaimana data aktivitas biologi yang digunakan dalam persamaan. Ya, kan tadi kalau kita mau membuat HKSA itu kan harus ada training setnya. Training setnya semakin banyak semakin baik. Nah, training set itu adalah senyawa turunan, ya, atau turunan senyawa yang telah diketahui aktivitasnya. Berarti kan harus ada ya data aktivitasnya. Data aktivitasnya, misalnya data IC-nya atau data EC-nya itu harus ada. Nah ini di sini disebutkan data dari aktivitas biologi dari training set yang digunakan itu mempengaruhi akurasi dari persamaan tersebut. Ya, persamaan yang baik itu akan dihasilkan atau yang akurat itu akan dihasilkan dari data yang memiliki distribusi normal, gitu ya. Distribusi normal, jangan distribusinya ngumpul di satu titik, aktivitasnya besar saja atau kecil saja, gitu. Kalau yang baik itu berarti tersebar, aktivitas kecil, sedang, dan tinggi, gitu. Nah, itu maka kemungkinan akan menghasilkan persamaan HKSA yang baik. Yang ketiga adalah bagaimana parameter yang digunakannya, gitu ya. Parameter yang digunakannya ini bisa lihat pada nanti ada istilah di bawah ada plot crack, gitu ya. Jadi parameternya atau deskriptor yang digunakan itu juga mempengaruhi akurasi.
Nah, parameter yang digunakan dalam HKSA harusnya adalah parameter yang memang benar-benar mempengaruhi aktivitas dari turunan senyawa tersebut. Gitu ya. Semakin akurat persamaan HKSA bila parameternya memang parameter yang berpengaruh terhadap aktivitas. Ini ada beberapa contoh persamaan HKSA Hans, gitu ya. Misalkan untuk senyawa turunannya ini turunan apa ya namanya ya? Ya, di sini turunannya seperti ini. Berarti substituannya ada 2 di sini. Ada X dan Y. Nah, ini yang disubstitusi di sini diganti-ganti. Dia aktivitasnya sebagai anti-adrenergik. Persamaan Hans-nya dinyatakan sebagai log 1 per C sama dengan 1,22 pi min 1,59 to plus 7,89. Persamaan ini dibuat dari N atau jumlah senyawa dalam training setnya itu ada 22. Ya, simpangannya kecil 0,238 dan persamaan regresinya itu cukup baik karena R-nya lebih dari 0,918 gitu ya. Walaupun tidak baik banget gitu ya. 0,9 kalau bagus banget kan 0,99 ya, ini 0,91. Ya, tapi untuk persamaan HKSA memang biasanya linearitasnya agak susah untuk mendapatkan linearitas yang sangat tinggi. Gitu ya. Dari sini dapat kita ketahui berarti aktivitas anti-adrenergik dari turunan senyawa ini dipengaruhi oleh dua parameter, yaitu parameternya pi dan to. Gitu ya. Nah, berikutnya ada senyawa kedua, kelompok senyawa kedua, turunan senyawa kedua, ini aktivitasnya sebagai antibiotik, diuji secara in vivo. Nah, substituennya ini X. Kenapa nulisnya seperti ini? Ini artinya X-nya ini posisinya bisa berubah-ubah. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini gitu ya. Nah, bisa jadi makanya ditulisnya nggak pas, nggak kayak yang atasnya. Y-nya pas kan ya langsung ke atom C nomor berapa, X-nya ke atom C nomor berapa. Kalau ini enggak. Jadi X-nya itu bisa posisinya bisa pindah-pindah. Nah, persamaan HKSA-nya atau persamaan Hans-nya dinyatakan log 1 per C sama dengan min 0,445 pi plus 5,673. Dengan N atau jumlah senyawa yang digunakan dalam HKSA tersebut adalah 20. Ya. Kalau ditanya berarti yang parameter yang mempengaruhi aktivitas tersebut apa? Ternyata yang mempengaruhi aktivitas hanya pi, gitu ya. Hanya pi. Kemudian berarti ini aktivitas biologinya dinyatakan dalam apa? Aktivitas biologinya dinyatakan dengan log 1 per C. Gitu ya. C itu konsentrasi, artinya konsentrasi yang bisa menyebabkan aktivitas biologinya. Entah apakah C berapa, kita nggak tahu gitu ya. Tapi pokoknya ini adalah C-nya, itu adalah konsentrasi yang menyebabkan aktivitas. Kalau aktivitas di sini sebagai antibiotik, ternyata pada C tersebut dia memberikan efek antibiotik. Ini beberapa contoh, yaitu persamaan Hans. Tadi disebutkan ada plot crack. Nah, plot crack itu juga menggambarkan bagaimana sih penyebaran. Ini plot crack itu kan ada 4 bagian gitu ya, dibagi di sini. Nih Anda lihat, ini merupakan plot crack itu menyatakan hubungan antara pi itu apa tadi? Substituen lipofilik gitu ya.
konstanta konsubstituen lipofilik, kemudian terhadap to itu konstanta Hammett, jadi hanya menyatakan dua hubungan. Tuh Anda bisa tahu baca di sini. Jadi suatu substituen, misalkan ini OH atau NH. Ini OH dan NH itu kan berada pada bagian yang sama dari plot crack. Nih, OH dan NH. Nah, berarti Anda bisa lihat nilai OH dan NH2 itu memiliki pi-nya bagaimana. Pi-nya besar siapa ini kalau di sini? Anda bisa lihat berarti nilai pi dari OH itu lebih kecil daripada NH2. Begitupun to-nya. Ya. To-nya itu lebih kurang negatif gitu ya, lebih besar ya karena ke sini ke atas ya kan negatif, lebih kecil tapi negatif gitu ya. Beda dengan NH2. Nah, kalau NH2 itu berarti pi-nya juga semakin negatif, to-nya semakin negatif. Sementara kalau ke atas ini berarti to-nya semakin positif, ke atas kanan gitu ya, deret ini semakin ke atas dan semakin ke kanan, maka nilai pi dan to-nya semakin ini berarti pi-nya ini semakin negatif tapi to-nya semakin positif gitu ya. Ini kan kalau pi di garis yang datarnya ini ya, atau di sumbu X. Itu di sumbu X berarti pi kalau ke kanan itu semakin positif, kalau ke kiri semakin negatif. Sementara kalau untuk to-nya ada atas bawah atau di sumbu Y, semakin ke atas posisinya maka nilai to-nya semakin positif, sedangkan semakin ke bawah itu nilai to-nya semakin negatif. Itu untuk konstanta untuk plot crack. Nah, kemudian dalam model Hans itu juga ada yang namanya Topliss decision tree atau pohon Topliss gitu ya. Pohon Topliss itu biasanya digunakan untuk merancang senyawa turunan baru atau analog baru. Untuk merancang analog itu kan senyawa turunannya, senyawa turunan baru. Nah, senyawa turunan barunya seperti apa? Anda inginkan misalkan aktivitasnya lebih besar, maka harus diberi substituen yang bagaimana? Nah, ini bisa dibantu dengan yang namanya skema Topliss. Skema Topliss itu berlaku dua jenis ya, untuk senyawa yang alifatik, artinya rantainya tidak ada siklik ya, atau untuk yang siklik. Nah, ini Anda bisa lihat yang bagian A itu adalah untuk yang cincin aromatik, sementara kalau B untuk yang sistem alifatik. Kalau senyawa Anda misalkan alifatik, ya, ini A itu yang aromatik, B yang alifatik, gitu ya. Nah, Anda ingin merancang suatu senyawa turunannya. Anda ingin merancang turunannya, maka Anda pilih apakah senyawa Anda itu kelompok alifatik atau aromatik. Itu dulu. Pertama, tentukan dulu, jangan sampai salah. Gitu ya. Kalau sudah itu Anda pahami, ini ada beberapa kriteria. Nanti dari pertama langkahnya bagaimana? Langkahnya adalah misalkan L significantly lower activity. Kalau L itu dinyatakan bahwa aktivitasnya lebih rendah gitu ya secara signifikan, E kurang lebih sama, M lebih besar gitu ya. Maka bisa kita lihat misalnya kita punya senyawanya aromatik ya, suatu senyawanya aromatik. Nah, ketika aromatik ini suatu senyawa aromatik, Anda kan sudah punya punya bentuk rangka utamanya gitu ya, atau senyawa induknya.
Nah, dari aromatik ini senyawa induknya yang pertama H, berarti yang H itu belum tersubstitusi gitu ya, kan berarti masih netral. Nah, kemudian berikutnya disubstitusi Cl pada posisi 4, ini 4Cl berarti kan Cl pada posisi 4. Nah, ketika dari H, dari yang tadinya substituennya H, kemudian disubstitusi menjadi 4Cl, bagaimana aktivitasnya? Apakah aktivitasnya lebih kecil atau sama saja atau lebih besar gitu ya. Kalau misalnya ternyata lebih kecil, ya maka Anda ikutin jalur ini. Setelah tersubstitusi Cl, berikutnya Anda substitusi CH3O pada posisi nomor 4. Berikutnya ikuti lagi. Apakah ketika tersubstitusi menjadi CH3O ini apakah lebih kecil atau sama saja atau lebih besar aktivitasnya? Kalau lebih besar, kalau misalnya masih lebih besar maka ikuti jalur M. Gitu ya. Jalur M berarti substitusinya diganti yang tadinya 4 CH3O diganti menjadi 4N CH3 2 kali dan seterusnya sampai Anda dapatkan suatu turunan senyawa yang memiliki aktivitas yang lebih tinggi atau yang Anda harapkan. Oke, makasih. Itu saja untuk HKSA-nya. Ini adalah prinsip dasar HKSA-nya ya. Nanti kalau Anda baca publikasi terbaru atau misalnya ada publikasi sekarang tentang HKSA tapi tidak lagi nyebut-nyebut adanya parameter yang digunakannya sangat beragam. Anda tidak perlu khawatir gitu ya. Karena memang HKSA sekarang sudah sangat berkembang. Ini prinsip dasarnya seperti ini. Ya. Dan mungkin kadang-kadang untuk desain senyawa turunan barunya itu tidak mengikuti panduan plot skema toplis itu tidak masalah. Oke. Kasih, silahkan jika ada diskusi sampaikan di study atau melalui WA group.